Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak calon siswa baru kelas 7 UPT SMP Negeri 1 Bakung. Pagi ini Bapak akan menyampaikan tentang pendidikan karakter. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Bapak Muhammad Fajar Vina. Sehari-hari mengampu mata pelajaran bimbingan konseling. Dalam hal ini bimbingan konseling yaitu mengetahui dan sekaligus memberikan solusi beberapa permasalahan siswa. Anak-anak, dalam masa pandemi COVID-19 ini dengan sangat terpaksa masa pengenalan lingkungan sekolah kita laksanakan secara daring atau biasa disebut secara online. Anak-anak di rumah harus selalu mentaati pola hidup bersih dan sehat. Selalu menggunakan masker, cuci tangan sebelum atau sesudah melakukan aktivitas apapun, dan selalu menjaga jarak. Sekian pembukaan dari saya. Setelah ini saya akan menyampaikan materi pendidikan karakter melalui voice atau melalui rekaman suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pendidikan karakter dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah UPT SMP Negeri 1 Bakung tahun pelajaran 2020-2021. Santai saja ya anak-anak, ini kita membahas karakter. Apa itu pendidikan karakter? Kita akan bahas secara singkat dan padat namun cukup jelas. Jadi pendidikan karakter itu memang diperlukan dalam membentuk atau mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negara kita. Krisis moral itu antara lain pergaulan bebas, pacaran kebablasan ngono kuwi, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja atau biasa disebut membuli, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan menyontek. Sebenarnya kebiasaan menyontek ini sudah dari dulu. Penyalahgunaan obat-obatan atau narkoba, ini yang paling sangat berbahaya. Pornografi dan porno aksi. Pornografi bisa dalam artian mempunyai suatu file yang ada di dalam HP kalian. Itu bisa disebut pornografi ya anak-anak, yang sesuatu yang terlarang. Dan porno aksi bisa dicontohkan, porno aksi itu adalah perbuatan yang menyimpang yang seharusnya belum dilakukan oleh anak usia sekolah. Jadi itulah karakter-karakter yang kurang baik yang nantinya akan kita bersama berusaha memperbaiki di dalam proses pendidikan. Jadi di dalam ilmu karakter, menurut ilmu psikologi bimbingan konseling, itu ada 18 butir. Yang pertama religius, nah, ini terkait dengan ibadah, jujur dalam tindakan dan
perbuatan serta ucapan, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, tentunya hal-hal yang baik, semangat kebangsaan dan cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, lek basa Jawane ngono grapyak, serta gampang bergaul dengan sesama teman, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Selain itu ada juga 9 pilar atau tiang penyangga karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal. Kesembilannya pilar karakter itu adalah yang pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Jadi cinta Allah atau cinta kepada Tuhan kita itu dengan segenap ciptaannya, termasuk binatang, termasuk tumbuhan yang bernyawa di muka bumi ini. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran atau amanah. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, dermawan, suka tolong menolong, dan gotong royong atau kerjasama. Yang keenam, percaya diri dan bekerja keras. Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Yang kedelapan, baik dan rendah hati. Yang kesembilan, karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Itu adalah 9 pilar pendidikan karakter. Karakter perlu diketahui anak-anak juga mempengaruhi keberhasilan kalian saat proses pendidikan di sekolah. Jadi sangat-sangat penting diperhatikan untuk pendidikan karakter ini. Pendidikan karakter itu juga bisa mengasah kemampuan otak kalian, kecerdasan otak kalian secara berimbang. Jadi faktor-faktor resiko yang disebutkan dalam kegagalan sekolah ternyata tidak sepenuhnya karena masalah pinter atau tidak pinter, tetapi pada karakter, yaitu rasa percaya diri, minder itu kurang baik anak-anak untuk proses pendidikan, kemampuan bekerja sama dengan teman atau guru serta warga sekolah, kemampuan bergaul, berkemampuan konsentrasi, jadi diperlukan konsentrasi saat proses pembelajaran, tidak boleh ngelamun, tidak boleh berpikiran kemana-mana, tidak boleh sambil membayangkan sesuatu yang kurang berguna, rasa empati terhadap teman, dan berkemampuan komunikasi. Untuk agar lebih mengerucut atau lebih spesifik, agar kalian mudah memahami tentang pendidikan karakter, sebenarnya hal ini bisa dipraktekkan dalam keseharian, yaitu adab siswa. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kayak lagu ya, Cah. Jadi adab siswa mulai bangun tidur. Contoh bangun tidur tepat waktu. Untuk kalian maksimal pukul 4:45 atau jam 5 kurang seperempat itu harus sudah bangun dengan mengucap syukur alhamdulillah, merapikan tempat tidur. Lalu kalau bagi yang beragama muslim
itu dengan melakukan sholat subuh, dan kalau bisa berjamaah dengan anggota keluarga. Lebih diutamakan lagi kalau kalian bisa menuju musola atau masjid. Yang kedua, setelah itu adab ketika ke kamar kecil. Nah, kamar kecil itu adalah bisa disebut kamar mandi atau WC. Di sana kalian juga harus punya adab, berdoa dulu, mendahulukan kaki kiri ketika masuk, dan keluar mendahulukan kaki kanan. Setelah itu adab ketika sholat. Sholat itu adabnya jelas, suci dari hadas atau najis. Kalian sholatnya tepat waktu. Itu untuk yang beragama muslim. Untuk beragama non muslim, dalam hal ini di UPT SMPN 1 Bakung ada beberapa anak yang beragama Nasrani, maka mengikuti adab ketika beribadah agama-agama tersebut. Setelah kalian menyelesaikan semua tugas-tugas di rumah, pagi kalian langsung bisa mandi. Setelah mandi, adab mandi juga harus diperhatikan. Contoh, di dalam kamar mandi kalian tidak boleh nyanyi-nyanyi atau kalian tidak boleh berteriak-teriak. Itu nanti akan jadi temannya setan di akhirat kalau kalian mandi dengan menyanyi di kamar mandi. Itu hal yang disukai setan. Nah, hal yang disukai setan, maka kalian juga nanti akan berteman dengan setan. Adab selanjutnya yang bisa membentuk kalian berkarakter, adab ketika berpakaian. Ketika berpakaian, kalian harus punya adab. Tidak boleh berpakaian itu di ruang tamu atau bahkan di halaman rumah. Berpakaian baiknya juga di dalam kamar dengan beberapa adab-adab atau hal yang harus kalian perhatikan. Contoh, memasukkan tangan kanan lebih dahulu. Syukur-syukur kalian bisa menghafalkan doa berpakaian yang nanti kalian bisa baca atau bisa cari di Google. Adab atau doa sebelum berpakaian. Selanjutnya, setelah kalian berpakaian, tentu kalian akan melakukan sarapan pagi. Anak-anak, biasakan makan atau sarapan pagi sebelum kalian melakukan aktivitas di luar rumah. Aktivitas di luar rumah, kalau nanti sudah hari normal, kalian akan melaksanakan pembelajaran yang tentunya akan menguras banyak pikiran, yang akan menguras banyak tenaga. Ketika kalian harus konsentrasi di bangku sekolah dengan bapak ibu guru. Adab makan pun juga banyak anak-anak. Salah satunya adalah berdoa dulu. Membiasakan cuci tangan. Makan dengan duduk yang baik. Tidak boleh kaki ini sampai mendongkrong di atas meja atau kakinya sambil jongkok seperti orang mau berak. Itu kurang punya etika atau kurang punya adab. Tidak bicara waktu makan, tidak menyuarakan terlalu berisik antara piring dengan sendok, klonteng seperti itu. Tidak terlalu kenyang, mengambil nasi atau lauk secukupnya. Itu salah satu contoh adab ketika makan. Selanjutnya, adab ketika berangkat sekolah. Yang paling penting, yang paling saya tekankan ketika Anda mau berangkat sekolah, yaitu bersalaman dan mencium tangan orang tua atau wali. Kalau kebetulan kalian tinggal satu rumah dengan wali, kakek, nenek, paman, pak lek, bulek,
kalian bisa melakukannya itu dengan wali. Karena bagaimanapun doa restu dari orang tua kalian, dalam hal ini wali kalian, itu sangat membantu dalam proses pembelajaran. Doa orang tua sumber kesuksesan anak-anak untuk kedepannya nanti. Setelah Anda berpamitan dengan orang tua, Anda akan berangkat sekolah atau berangkat aktivitas. Di jalan pun itu juga punya adab anak-anak. Nah, perlu digarisbawahi lagi, adab itu akan membentuk karakter kalian sampai nanti di masa tua, atau bahkan nanti sampai kalian punya cucu, punya anak, karakter kalian akan terbentuk dengan baik. Adab ketika di jalan salah satunya adalah memakai helm kalau kalian naik sepeda motor, tidak menaiki kendaraan roda 2 lebih dari 2 orang, tidak memacu kendaraannya terlalu kencang, berada di jalur yang benar. Di Indonesia jalur yang benar adalah jalur kiri, itu bukan di jalur kanan, sangat membahayakan. Yang paling penting adalah selalu mentaati tata tertib lalu lintas. Itu adab ketiga di jalan. Selanjutnya tata krama atau adab ketika memasuki halaman sekolah. Salah satunya mematikan mesin kendaraan jika sudah di depan gapura sekolah, turun dari kendaraan, memarkir kendaraan di tempat parkir dengan rapi, berpakaian yang lengkap. Ketika kalian suatu saat atau suatu hari dengan sangat terpaksa harus terlambat masuk sekolah, maka melapor dulu kepada Bapak Ibu guru wali atau Bapak Ibu guru yang piket yang ada di sekolah sebelum masuk ke kelas, dengan menyampaikan alasan yang benar atau tidak dibuat-buat. Contoh, bensin habis, contoh, ban bocor seminggu sekali atau 1 bulan sekali masih bisa dipercaya. Tapi kalau tiap hari bannya bocor, itu jangan-jangan anak-anak terlalu membuat-buat alasan dan itu tidak dibenarkan. Adab ketika bertemu teman, adab ketika bertemu Bapak Ibu guru, yang jelas anak-anak pasti sudah diajarkan waktu di sekolah dulu sebelum masuk ke SMP ini. Kalau ketemu teman mengucapkan salam, ojo malah memanggil, ya, jangan malah memanggil dengan sesuatu yang buruk. Contoh, ya, Gong Bagong, Truk Petro, itu jelas kurang bagus. Panggil namanya, ucapkan salam, karena salam adalah sebagian dari doa. Jadi kita salam, itu dijawab salam, itu sama-sama mendoakan sesama muslim. Adab ketika ketemu Bapak Ibu guru juga seperti itu, membiasakan senyum, sapa, dan salam, berjabat tangan dengan mencium tangan. Kalau nanti kondisinya sudah normal, sudah tidak ada pandemi, maka karakter itu harus kita budayakan lagi. Bertemu Bapak Ibu guru dengan memberikan salam dan bersalaman serta mencium tangannya. Karena apa? Di dalam doa, di dalam kalian menyambut atau menyapa Bapak Ibu guru, disitulah ada doa Bapak Ibu guru, sehingga ilmu kalian nanti akan barokah dan bermanfaat. Selanjutnya adab ketika dimulai jam pelajaran, adab ketika ada guru, itu harus kalian perhatikan. Yang paling penting adalah memperhatikan dengan konsentrasi. Apabila kalian konsentrasi, mata pelajaran atau isi atau materi pelajaran itu akan terserap dengan baik. Seperti itu contoh beberapa adab atau tata krama. Ingat anak-anak, tata krama ini sangat mempengaruhi, sangat
akan membawa karakter yang baik yang nanti kalian akan praktekkan, yang nanti kalian akan alami di dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, materi pendidikan karakter. Semoga anak-anak selalu sehat, bisa melewati pandemi virus COVID-19 ini dengan baik, dan nantinya kita akan ketemu di sekolah tercinta UPTS MPN 1 Bakung dengan berbahagia. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.